Shalom. Setiap kali pergantian musim di kehidupan kita, ada sesuatu yang pasti, yaitu penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus-menerus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Maka layak kalau kita semuanya mengagungkan Dia, memuliakan Dia, dan kita memberikan alokasi waktu khusus kita persembahkan kepada Tuhan. Di hari Minggu ini, kita akan lagi mengadakan ibadah online. Kita akan terus-menerus mempersiapkan hati, mempersiapkan seluruh totalitas kehidupan kita. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia, dan bersorak-sorai bagi seluruh karya-karya Dia yang ajaib di kehidupan kita. Tuhan memberkati di ibadah kita. Mari kita menyiapkan diri kita semuanya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Apa
Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darah-Mu. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersama-Mu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Kuasa di dalam nama-Mu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darah-Mu. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersama-Mu aku takkan goyah. Oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Kuasa di dalam nama-Mu. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam darah-Mu. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersama-Mu aku takkan goyah. Oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersama-Mu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rasa cinta kita yang dalam kepada Tuhan, waktu kita naikkan pujian, penyembahan, sorak-sorai kepada Tuhan, ada aliran kedamaian, sukacita yang sangat dalam muncul di dalam kehidupan kita. Itulah tanda-tanda bagaimana kita menjadi orang-orang pengabdi-pengabdi kepada Tuhan yang tulus, yang setia, dan berkomitmen tinggi. Dan bukan hanya itu, saya yakin kecintaan kita akan Tuhan juga akan direfleksikan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sangat antusias. Mari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Kami berterima kasih Tuhan karena kami terus-menerus bisa memuji-Mu, memuliakan-Mu. Hari ini kami menyiapkan hati, kami menyiapkan seluruh totalitas hidup kami, supaya firman-Mu boleh bekerja di kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi kami menjadi pendengar yang bijaksana. Seni mendengar kami akan kebenaran firman Tuhan-Mu menjadi seni mendengar yang sangat baik. Dan kami akan membangun seluruh bagian dari kehidupan kami, bukan di atas dasar pasir, tetapi di atas batu karang Kristus Yesus. Maka Roh Kudus urapi firman-Mu, maka Roh Kudus urapi kami semuanya, supaya firman itu menjadi bermanfaat, berdaya guna dalam proses pembentukan kami, menjadi orang-orang yang makin hari makin seperti Engkau. Terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Dan kita hari ini akan membahas secara khusus di dalam Yesaya pasal ke-54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku itu tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Hari ini secara khusus kita akan berbicara tentang janji yang tak tergoncangkan. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10 ini, ada sesuatu yang sebenarnya tidak lumrah, tidak masuk akal. Karena Alkitab menggambarkan bahwa gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit kemudian bergoyang. Itu merupakan sesuatu yang sangat tidak mungkin kalau itu berjalan sesuai normal. Apa artinya? Kalau tidak ada satu goncang yang sangat kuat, tidak mungkin gunung, tidak mungkin bukit itu bisa bergoyang atau bisa pergi atau bisa lenyap. Berarti ada satu kekuatan yang luar biasa yang bisa menggoncangkan dan bisa membuat bukit-bukit itu bergoyang. Salah satunya adalah kekuatan adikodrati yang datang dari Tuhan. Ketika kemudian dia menggoncangkan gunung atau menggoncangkan bukit itu dengan sebuah kejadian ekstra luar biasa. Bisa jadi itu merupakan satu gempa yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang bisa menggoncangkan dan kemudian bisa membuat bukit-bukit itu bergoyang.
Saya ingat ketika tahun 1960 ada satu kejadian yang luar biasa ketika Chili dilanda gempa 9,5 skala Richter. Dan itu meluluh lantahkan begitu banyak bangunan-bangunan di kota Chili. Dan ribuan orang kemudian mati. Dan 2 juta orang mereka kehilangan tempat tinggal. Kenapa? Karena gempa yang begitu sangat kuat luar biasa. Itu menggoncang gunung dan menggoncang bukit. Dan goncangan itulah yang kemudian membawa malapetaka yang luar biasa. Nah, gambaran kalau kita lihat goncangan dari gunung dan bukit itu merupakan satu tragedi dan malapetaka yang hebat luar biasa. Seperti itu sebenarnya ingin digambarkan oleh Tuhan ketika bangsa Israel mereka mengalami pembuangan di Babel karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Situasi itu seperti digambarkan gunung atau bukit yang bergoncang yang bisa hilang dalam realitas kehidupan nyata. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca dalam Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10 itu, ini merupakan suatu janji Tuhan yang memutuskan untuk kita semuanya bertahan di tengah-tengah situasi yang sangat buruk ini. Bagaimana kita membangun sebuah kekuatan iman supranatural yang sangat kuat kepada Tuhan Allah kita. Pesan yang sangat kuat dari ayat ini adalah waktunya bagi kita semuanya untuk membangun kembali kehidupan iman supranatural kita kepada Tuhan. Walaupun ada begitu banyak hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya, tetapi kita harus mengingat satu kebenaran bahwa iman supranatural dalam kehidupan kita tidak boleh kemudian dimatikan, tetapi harus difungsikan dan dihidupkan, sehingga pada akhirnya iman yang supranatural itu menghasilkan dinamika, kekuatan, keyakinan, kepercayaan yang sangat teguh di tengah-tengah goncangan-goncangan yang nantinya akan terjadi dan Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita semuanya. Ada periode kehancuran, saat-saat di mana itu tidak memberikan sebuah harapan. Seperti itu yang terjadi kepada bangsa Israel ketika Tuhan mengizinkan musuhnya kemudian memberikan hukuman dan menaklukkan orang-orang Israel dan dibawa mereka semuanya ke Babelia sebagai buangan. Dan itu menjadi satu situasi yang sepertinya tanpa harapan. Tapi disitulah sebenarnya Tuhan sedang ingin mengajar, memberikan satu pelajaran penting bagi kita semuanya. Saat segala sesuatu tidak seperti keinginan kita, saat segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, ada sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, membangun sebuah iman yang supranatural yang mendasarkan kepada kita semuanya untuk meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang buruk dalam rancangan Tuhan, sekalipun kejadian-kejadian di kehidupan kita itu seperti pahit tanpa harapan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita karena di sana tersedia sebuah janji pembebasan yang mulia yang tidak hanya dalam sebuah pembuangan itu, tetapi juga merupakan satu pembelajaran bahwa ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang memberontak kepada firman Tuhan, maka kita hanya akan menerima kehinaan, maka kita juga akan menerima aib, maka kita juga akan menerima segala sesuatu yang mendatangkan rasa malu yang sangat tinggi dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, janji-janji Tuhan itu menjadi satu dasar bagi kita semuanya untuk berdiri teguh dalam setiap hal-hal yang tidak mengenakkan dan buruk di sekitar kita. Pertanyaan yang cukup penting Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat bahwa janji Tuhan yang terjadi dalam orang-orang Israel di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat 10 itu juga menjadi satu janji bagi kita, janji juga bagi gereja kita semuanya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan dan janji damai-Nya serta kasih firman Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita semuanya. Mari kita akan belajar bersama-sama dari pelajaran Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10 ini. Hal yang pertama adalah ketika kita melihat segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita, ketika kita bisa melihat goncangan-goncangan itu terjadi dalam hidup kita semuanya, maka pelajaran yang pertama adalah
mari kita belajar menikmati kesetiaan Tuhan yang permanen dibandingkan dengan segala sesuatu yang tergoncang. Bangsa Israel ditaklukkan dan dibuang ke Babel. Pembuangan Babel sebenarnya bukan karena inisiatif Tuhan, tetapi karena merupakan satu konsekuensi buruk dari ketidaktaatan bangsa Israel dan pada hukum Tuhan. Itu yang mendatangkan akhirnya mereka menikmati malapetaka. Setiap pemberontakan terhadap kebenaran firman Tuhan, setiap pemberontakan terhadap aturan Tuhan, setiap pemberontakan terhadap kehendak Tuhan, itu hanya akan menyisakan kepada kita semuanya sebuah hukuman dan malapetaka yang secara aktif akan mendatangi kehidupan kita semuanya. Ketidaktaatan selalu akan menghasilkan penderitaan, hukuman, kehinaan. Badai itu bukan badai biasa. Setiap badai yang terjadi dalam hidup kita yang luar biasa, di sana selalu menyisakan sebuah penderitaan akibat dari dosa-dosa Israel terhadap Tuhan. Itu juga yang akan terjadi kepada kita semuanya ketika kehidupan kita tidak betul-betul tunduk terhadap otoritas kebenaran dan hukum-hukum Tuhan. Tuhan telah meninggalkan orang-orang Israel. Dia telah memalingkan wajahnya dari orang-orang Israel. Tidak ada yang bisa disalahkan dari rasa sakit dan penderitaan yang begitu kuat dalam kehidupan orang-orang Israel. Kecuali mereka menyadari bahwa semua itu mereka nikmati akibat dari dosa pelanggaran mereka terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Injil Lukas ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang anak yang terhilang. Anak itu menderita itu sebab oleh konsekuensi buruk yang dia telah ambil dalam keputusan-keputusan meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan kasih karunia dari bapaknya. Maka penderitaan mulai masuk di dalam kehidupan dia. Demikian juga ketika kita mulai tidak lagi tunduk, mulai meninggalkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, maka mulailah kita menikmati malapetaka, penderitaan, kehinaan, dimalukan habis-habisan. Jangan sampai kita semuanya melanggar ketetapan-ketetapan hukum Tuhan dalam hidup kita semuanya. Di dalam Mazmur pasal 63 ayat 3 katakan bahwa Tuhan itu memang lambat di dalam marahnya. Dan di sana dinyatakan kasih karunia Tuhan itu jauh lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari kehidupan kita. Jadi kesetiaan kasih setia Tuhan dalam hidup kita semuanya itu jauh lebih dari kehidupan kita. Sebab kita bisa hidup itu karena kasih setia Tuhan. Kalau kasih setia Tuhan tidak ada, berarti kita akan kehilangan kehidupan dalam hidup kita semuanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-16, Mazmur berkata, "Dengarkan aku ya Tuhan, karena kasih setiamu adalah baik. Berbaliklah kepadaku menurut banyaknya belas kasihanmu yang lembut." Tuhan kita itu baik. Dia mencintai kita. Dia memiliki hati untuk terus-menerus memperhatikan kita sekalipun kita mungkin seringkali berpaling dari Dia. Ingat Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita berpaling dari Dia, tetapi kasih Tuhan itu permanen. Kita yang mudah berbalik dari Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berpaling dari hidup kita semuanya. Sebab kasih setia Tuhan itu sangat permanen dalam hidup kita semuanya. Bagaimana kita bisa melihat kasih setia Tuhan di tengah pembuangan dan kebinasaan orang-orang Israel? Di sana dinyatakan kesetiaan Tuhan yang sempurna, kesetiaan Tuhan yang permanen dalam hidup kita semuanya. Itu menjadi sesuatu yang unik, yang bisa meneguhkan, menguatkan kita lagi, sehingga kita betul-betul bisa menjadi kuat, menjadi dewasa, menjadi bersukacita, dan bisa melihat kekuatan harapan yang sejati di dalam Tuhan Allah kita semuanya. Kasih setia Tuhan dapat kita lihat di dalam masa-masa pembuangan orang Israel. Yang pertama adalah ketika orang-orang Israel mereka ditaklukkan dan mereka dibawa dalam pembuangan, mereka diluputkan dari usaha pembunuhan. Itu menjadi salah satu bentuk kasih setia Tuhan. Bagaimana orang-orang sisa itu dilindungi. Mereka dibawa di pembuangan di Babel. Memang mereka mengalami penderitaan, tapi mereka masih selamat. Nyawa mereka masih utuh. Mereka masih diperlakukan dengan cara yang layak. Walaupun mereka dibawa, tapi mereka hidup. Yang kedua, mereka masih diperlakukan dengan cara yang layak.
mereka masih dihargai. Mereka diberikan tempat tinggal dan sebuah wilayah di tempat pembuangan itu. Dan yang keempat, mereka masih melakukan pekerjaan, diberi kesempatan untuk bertani, diberi kesempatan untuk berternak, melakukan kegiatan-kegiatan normal, sehingga sektor ekonomi masih mereka nikmati. Dan mereka juga diberi pekerjaan di Babel. Ada orang-orang yang bukan petani, ada orang-orang yang bukan peternak, dan mereka mendapatkan kesempatan bekerja di Babel. Semua itu terjadi oleh karena apa? Karena kasih setia Tuhan yang permanen, yang bekerja di tengah-tengah masa pembuangan itu. Jadi ingatlah baik-baik, sekalipun kita bisa melihat murka Allah, tetapi kekuatan kasih karunia dan kesetiaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Maka mari kita kembali menjemput kesetiaan Tuhan, berlari kepada kesetiaan Tuhan. Di sana kita menemukan sesuatu yang hebat, luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat sebuah kehancuran ketika gunung-gunung beranjak, ketika bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak beranjak atas kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar menikmati covenant Tuhan yang permanen. Teks di dalam renungan kita pada kitab Yesaya pasal 54 adalah bagian dari suatu pembaharuan atau perjanjian, atau yang kita namakan dengan re-covenant antara Allah dengan bangsa Israel atau umatnya. Ini adalah merupakan satu nubuat dari Yesaya kepada bangsa Israel yang ditawan, yang dibuang. Akhirnya Tuhan, kalau kita membaca, hanya untuk sesaat saja aku meninggalkan engkau, tetapi aku akan kembali kepada engkau dan menyelamatkan engkau. 70 tahun orang-orang Israel itu berada di dalam pembuangan. Dan setelah masa 70 tahun itu, Tuhan datang, Tuhan kembali kepada bangsa Israel dan mengembalikan mereka semuanya. Janji Tuhan itu adalah janji yang permanen. Janji Tuhan adalah janji yang kekal. Janji Tuhan adalah janji yang tidak dapat mudah dipatahkan, dibatalkan oleh ketidaklayakan kita, oleh pembatalan, oleh pelanggaran-pelanggaran kontrak yang dilakukan dalam hidup kita semuanya. Janji Tuhan tidak dibuat inisiatifnya oleh manusia. Janji Tuhan inisiatifnya dibuat oleh Tuhan, Sang Penguasa, Raja di atas segala raja, Sang Penakluk, Raja yang memiliki harta, Raja yang memiliki otoritas, Raja yang memiliki kekayaan yang tanpa batas. Dia yang bikin janji kepada umat Israel. Dia yang bikin janji kepada kita semuanya. Sekalipun manusia membatalkan karena hal-hal yang mungkin berupa pelanggaran-pelanggaran, tetapi janji setia Tuhan dibangun di atas dasar inisiatif Tuhan, bukan di atas dasar inisiatif manusia. Kekuatan janji Allah itu jauh lebih mengikat dibandingkan kegagalan manusia untuk memenuhi sebuah proses konsekuensi untuk kita melakukan janji. Waktu Tuhan bikin janji kepada kita semuanya, sebenarnya dari pihak Tuhan itu rugi. Kenapa? Sebab kecenderungan dari manusia itu merupakan pribadi yang melanggar, suka memberontak, suka kemudian tidak konsekuensi melakukan proses dari janji-janji yang sudah tertulis. Konsekuensi sebenarnya dari Tuhan bikin janji itu sangat merugikan dia. Sebab manusia adalah manusia yang suka ingkar janji. Sebab perjanjian manusia cenderung dari diri manusia tidak stabil. Cenderung dia bisa berubah. Tapi Tuhan, janjinya, covenant-nya itu sempurna dan permanen. Dan waktu bangsa Israel mereka dibuang, Tuhan bikin re-covenant lagi. Tuhan bikin perjanjian baru lagi. Perjanjian yang meneguhkan, perjanjian yang menguatkan, perjanjian yang membuat kita semuanya itu bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari perjanjian raja yang hebat. Segala raja yang memiliki kekayaan yang tanpa batas. Janji manusia itu bisa goyang. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang-orang yang berjanji kepada saya. Ada mereka yang berjanji mereka akan membelikan mobil setelah tanahnya terjual. Setelah tanahnya terjual, tetapi mereka tidak memberikan janji, membayar janji mereka atau nasar mereka. Ada yang berjanji mereka akan membelikan tanah. Ada yang berjanji mereka akan bangunkan gereja. Ada yang berjanji
mereka akan memberikan macam-macam hal kepada saya. Tapi apa yang terjadi? Janji manusia itu bisa goyang, goncang. Itulah yang terjadi di dalam janji-janji manusia. Tetapi Tuhan Allah kita tidak demikian. Sekali dia berjanji, maka perjanjiannya itu adalah perjanjian yang sangat permanen. Manusia suka membatalkan janji, manusia suka ingkar janji. Tetapi Tuhan tidak pernah bergoyang dalam janjinya. Janji Tuhan tidak pernah beranjak. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun dunia ini sepertinya mungkin tidak menjadi stabil, karena mungkin pergumulan-pergumulannya begitu berat, tapi janji Tuhan tidak pernah sedikit pun bergoncang dan bergoyang. Sebab janji Tuhan itu permanen dalam hidup kita semuanya. Nah, secara khusus dalam kasus ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Recovenant Tuhan itu berbicara tentang janji damai. Bapak Ibu, mari kita lihat. Dan secara konteks politik, orang-orang Israel, mereka dibawa dalam pembuangan. Sudah pasti kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa takut. Sudah pasti mereka kehilangan rasa nyaman. Mereka kehilangan juga zona kemapanan. Dan mereka merasa khawatir. Mereka merasa juga keselamatannya terancam. Secara psikologis itu yang terjadi. Ketakutan yang begitu akut karena mereka tinggal di tempat yang asing. Mereka adalah tawanan. Mereka adalah orang-orang yang terjajah. Nah, secara sosial mungkin mereka diperlakukan sebagai warga kelas 2. Ada begitu banyak hal-hal yang mungkin mereka alami sebagai bagian dari orang buangan. Secara religi, mereka tidak lagi seperti orang-orang Israel yang begitu bebas melaksanakan ibadah-ibadah mereka secara utuh. Nah, ini berhubungan dengan, kalau kita bicara tentang religi, ini juga berhubungan dengan bagaimana permusuhan manusia yang jatuh di dalam dosa pertama kali. Akhirnya mereka bermusuhan dengan Tuhan. Dan situasi itu hampir sama seperti yang dialami oleh orang-orang Israel di dalam pembuangan. Sebab mereka berdosa kepada Tuhan, secara religi mereka berada di dalam sebuah hukuman yang akut akibat pelanggaran mereka semuanya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 7, di sana dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan berjanji supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Sebagai orang Kristen, kita dapat berbicara dari pengalaman bahwa Tuhan itu memberkati umatnya dengan berbicara tentang recovenant, bahwa Dia akan memberikan kepada kita semuanya sebuah janji damai. Mazmur pasal yang ke-29 ayat 11, ketika masalah-masalah tiba di dalam kehidupan kita semuanya, Tuhan memberkati umatnya dengan ketenangan, damai, sejahtera. Sekalipun segala sesuatu seperti bergoncang, tapi Tuhan memberikan kepada kita sebuah perjanjian damai. Akhirnya kita tetap tenang sekalipun di tengah badai. Kita tetap tenang sekalipun kita berada di dalam kesulitan-kesulitan yang buruk. Daud berkata, sekalipun musuh berkemah mengepung aku, dalam hal itu pun aku tidak takut. Artinya ketenangan, kedamaian yang tanpa batas oleh sebab perjanjian damai dari Tuhan, itu yang membawa Daud menikmati damai sejahtera yang luar biasa tanpa batas. Janji Tuhan di dalam pembuangan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mereka orang-orang Israel di dalam pembuangan sebagai orang-orang asing, tetapi mereka diberkati Tuhan juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkat Tuhan dicurahkan di sana. Sekalipun mereka berada di tempat pembuangan, Tuhan memakai raja-raja supaya orang-orang Israel buangan itu mereka dilindungi. Itu janji. Dan Tuhan berjanji bahwa mereka juga akan dikembalikan lagi ke tempat asal mereka. Tuhan berjanji juga akan membangunkan lagi bangsa ini, membangunkan lagi tembok-temboknya, membangunkan lagi bait Allah. Janji Tuhan selanjutnya adalah sebuah pengharapan akan kesetiaan Tuhan, bahwa kasih sayang yang datang dari Tuhan itu terus-menerus menyertai bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menikmati semua kebaikan-kebaikan yang datang dari Tuhan, yang akan memulihkan orang-orang Israel, kerajaan Israel juga. Dan janji di dalam pembuangan itu yang dapat dinikmati oleh bangsa Israel ada
Tuhan akan kembali lagi kepada bangsa Israel. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua dikatakan, Tuhan berfirman, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung di dalam laut pun bergoncang. Wah, luar biasa. Inilah yang terjadi ketika kita berada dalam goncangan-goncangan yang diizinkan Tuhan. Di sana kita bisa menikmati reconfident yang datang dari Tuhan yang bersifat permanen dalam hidup kita semuanya. Ingatlah baik-baik, ketika hidup kita seperti tidak kita harapkan, tidak sesuai yang kita harapkan, ingatlah baik-baik bahwa kebenaran firman Tuhan, reconfident yang datang dari Tuhan, itu bersifat permanen. Kita hidup di bawah kepastian janji Tuhan yang permanen, bukan di bawah pengaruh-pengaruh dari situasi-situasi yang berubah-ubah. Kita hidup di bawah janji Tuhan yang pasti, bukan di bawah sebuah bayang-bayang perubahan-perubahan bersifat temporal, masalah-masalah yang bersifat temporal. Nah, kalau kita menyadari bahwa goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidup kita semuanya ternyata di sana memastikan tentang reconfident Tuhan yang permanen dalam hidup kita semuanya, jika kita menikmati damai, maka harusnya kita makin hari makin melekat kepada Tuhan. Dan bagiannya ketika goncangan-goncangan dari gunung-gunung dan bukit-bukit yang bergoyang, dan kita bisa melihat kesetiaan Tuhan, kita bisa melihat kasih setia Tuhan, dan bagiannya ketika kita menikmati dikasih oleh firman Tuhan yang permanen. Firman Tuhan yang permanen itu menjadi satu hal yang sangat penting mengasihi kita. Siapa itu firman Tuhan? Kalau kita membaca firman Tuhan itu adalah Allah sendiri atau Kristus sendiri. Bukankah Yesus itu adalah Logos? Logos yang menjadi manusia. Dan Logos yang menjadi manusia itu secara permanen mengasihi kita semuanya. Kalau kita dikasih oleh firman, maka kita akan dituntut, kita akan dibimbing, kita akan dijauhkan dari segala ketersesatan. Bangsa-bangsa Israel, mereka mengambil keputusan tanpa bimbingan firman Tuhan. Mereka mengambil keputusan tanpa ada terang firman Tuhan. Akibatnya, mereka terjatuh dalam berbagai hal-hal yang sangat buruk. Karena apa? Karena firman Tuhan tidak ada dalam hidup mereka semuanya. Tapi kalau hidup kita dikasih oleh firman Tuhan yang permanen, artinya firman Tuhan terus-menerus memberikan kepada kita semuanya sebuah hal pembimbingan, rema yang begitu sangat indah. Rema yang membawa kita dan menuntun kita semuanya hidup di bawah kepastian ketidaktersesatan. So, firman Tuhan yang menjadi terang bagi kita semuanya. Dari pengalaman dan dari firman Tuhan kita tahu bahwa Tuhan kita itu kaya dengan belas kasihan. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 24, Jana katakan belas kasihan Tuhan itu begitu sangat kaya. Dan belas kasihan firman Tuhan itu bisa didefinisikan sebagai Tuhan menahan penghakiman kepada orang yang pantas menerima sebab mereka melanggar kebenaran firman Tuhan. Tapi belas kasih firman Tuhan itu dinyatakan di dalam pengampunannya. Ketika Tuhan melihat manusia yang berdosa, belas kasih firman-Nya itu dicurahkan, diturunkan. Maka sang firman itu sendiri datang sebagai manusia dan kemudian turun ke dunia ini. Dia mengambil semua bagian dari hukuman itu dan dia menanggungnya sendiri. Bukankah firman Tuhan berkata, di tengah-tengah kita masih berdosa, Yesus mati bagi kita semuanya. Dari mana kita bisa menikmati pembebasan? Dari Kristus, sang firman yang menjadi manusia, yang mengambil rupa, mengambil tumbal, mengambil seluruh pelanggaran-pelanggaran dan hukuman bagi kita semuanya, supaya kita bisa menikmati belas kasih firman Tuhan yang permanen di dalam kehidupan kita semuanya. Daud di dalam Mazmur pasal 51, salah satunya dia berkata, Tuhan kasihilah aku, menurut kasih setiamu, menurut belas kasihanmu. Tuhan Allah kita itu penyayang. Sekalipun murkanya cepat, tetapi pengampunannya itu jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari setiap pelanggaran-pelanggaran dan murkanya. Tuhan mengutus anaknya, sang firman itu, dan belas kasih sang firman, yaitu Kristus Yesus, itu menanggung beban dari setiap pelanggaran kita. Yesus kemudian mati di atas kayu salib, mengambil beban berat kita. Dia memikul kini. Kenapa? Sebab dia mengasihi kita semuanya.
pernikahan yang dibangun oleh manusia itu bisa mengalami pecah, mengalami kegoncangan, dan akhirnya mereka melakukan perceraian. Dengan alasan apa? Sudah tidak mengasihi. Sudah tidak mengasihi lagi. Kejatuhan manusia karena dosa membuat Allah itu murka. Tetapi kasih Tuhan dicurahkan begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasihnya itu memberikan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat. Satu solusi yang tunggal bagi kita semuanya. Jika kita merasa berdosa, ingatlah satu hal, bahwa kasih setia dan belas kasih firman Tuhan itu mengasihi kita tanpa batas. Maka mari kita berlari, hampiri kasih dan belas kasih Dia. Sambutlah belas kasih firman Tuhan, belas kasih dari Kristus Yesus. Siapa yang berlari kepada Tuhan tidak pernah dibuang. Siapa yang berlari kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kasihnya akan mengangkat kita. Kasihnya akan memuliakan kita. Kasihnya memastikan keputraan itu untuk kita semuanya. Kasihnya membangun otoritas sehingga kita semuanya bisa menang atas dosa-dosa kita semuanya. Saya berdoa supaya kita semuanya memahami kebenaran dari janji yang tidak tergoncangkan ini. Ingat baik-baik, sekalipun keadaan-keadaan dalam hidup kita semuanya buruk, kita punya janji yang tak tergoncangkan. Clue yang saya tawarkan ketika kita berada dalam situasi yang buruk, yang pertama adalah hindari untuk kita berpikir negatif a priori terhadap Tuhan Allah kita semuanya. Jangan berpikir negatif. Jangan berpikir kita terlalu negatif juga terhadap diri kita. Kenapa? Sebab rangkaian dari kehidupan kita yang kelihatannya buruk, tapi kita masih punya Allah yang tidak akan pernah beranjak kasih setianya dalam diri kita semuanya. Clue yang kedua, mari terus-menerus mendekat dan terus-menerus membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu akan menolong kita semuanya makin hari makin kuat dan teguh di dalam firman-Nya. Clue yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada kita semuanya adalah jangan pernah sedikit pun kita menjauh dari Tuhan. Jangan pernah sedikit pun kita kemudian meninggalkan Tuhan. Berlarilah terus-menerus. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan terus menjadi daya ingat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Firman yang meneguhkan kami, untuk kami menyadari sebuah kebenaran. Gunung-gunung bisa goncang, bukit bisa beranjak. Tetapi Engkau adalah Allah yang permanen di dalam kasih setia. Engkau adalah Allah yang permanen di dalam belas kasih-Mu. Engkau adalah Allah yang permanen di dalam Tuhan Covenant yang pasti di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk semua itu. Biarlah kami tinggal di dalam Tuhan, janji-janji-Mu yang begitu permanen, belas kasih-Mu yang permanen, kasih setia-Mu yang permanen, supaya kami makin hari makin dekat dengan Engkau, makin hari makin menghargai apa artinya kasih karunia itu. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan Engkau memberkati bangsa negara kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami, presiden kami, berkati hikmat parifat, berkati takut akan Allah, berkati juga menjadi presiden yang betul-betul Tuhan adil dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan. Kami berdoa untuk jajaran kementerian, kami berdoa untuk wakil presiden, kami berdoa untuk angkatan darat, angkatan laut, dan militer, supaya mereka semuanya bisa menjaga NKRI ini. Kami berdoa untuk anasir-anasir jahat dari ekstrem kanan, ekstrem kiri, yang berusaha mempengaruhi atau berusaha terus-menerus memperkeruh, mengacaukan semua program-program pemerintah dan berusaha melawan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati bangsa kami, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang besar, diberkati oleh Tuhan. Pemulihan-pemulihan di sektor ekonomi, kesehatan, pemulihan-pemulihan di segala sektor terjadi, sehingga Indonesia menjadi bangkit, menjadi negara besar, negara yang memiliki kekayaan, supaya kami menjadi negara yang bisa memberkati bangsa-bangsa lain. Berkati Tuhan Indonesia ini dengan lawatan Roh Kudus-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan mengenal dan percaya kepada Kristus. Berkati yayasan-yayasan misi yang bergerak, supaya mereka semuanya Tuhan terus-menerus memberitakan Injil, berkomitmen. Berkati juga Tuhan orang-orang yang melakukan misi, supaya mereka diberikan keberanian, supaya mereka semuanya tidak kendor, supaya mereka terus-menerus Tuhan menyatakan kasih karunia lewat pemberitaan Injil. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kami yang ada di Cipanas. Berkati bupati, berkati camat, berkati kelurahan, kepala desa, RW, RT, Engkau berkati. Berkati kota kami Tuhan dalam bisnis,
perekonomiannya, baik itu wisata, agrowisata, niaga, perhotelan, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, juga juga peternakan. Tuhan Engkau memberkati supaya akhirnya kota kami makin bergerak lagi di sektor ekonomi, sehingga kemakmuran, kesejahteraan terjadi di kota kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan sponsor-sponsor yang memberkati gereja kami dalam bidang-bidang Tuhan beasiswa anak-anak sekolah, juga Tuhan operasional gereja kami berlipat kali ganda. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang ingin kami doakan, mereka yang memiliki Tuhan penjualan properti di wilayah di tempat-tempat yang secara khusus mereka gumuli, Sora yang sedang Tuhan digumulkan. Kami berdoa Tuhan akan memberkati penjualan wilayah Sora itu sehingga akan bangkit dan pulih lagi. Kami berdoa Tuhan untuk ekonomi jemaat kami, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa juga kerinduan kami untuk memiliki gedung dan tanah supaya kami bisa memiliki tempat ibadah yang permanen. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan memberkati roh kehidupan rohani jemaat kami supaya mereka makin hari makin mencari Tuhan, memburu Tuhan. Berkati karakter jemaat kami supaya mereka berbuah di dalam buah-buah roh, bukan hanya karunia-karunia roh. Supaya mereka semuanya menjadi orang Kristen yang dewasa, sering dan memiliki kemampuan untuk menahan amarah, emosi, dan mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan teladan dan jejak-jejak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, serta persekutuan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatan. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita. Mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita, kita tetap bersama dalam ikatan kasih yang tidak dapat dipecahkan. Pulanglah, bagikan berkat itu kepada orang lain. Karena kita adalah surat Kristus yang dapat terbaca dan surat Kristus yang dapat dimengerti oleh orang lain. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti ibadah online kami dengan setia di GSI Abisa ini. Saya berdoa segala sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu akan terus-menerus dikejar oleh kasih karunia Tuhan dan segala berkat rohani, berkat jasmani. Jikalau Bapak Ibu semuanya mendapatkan berkat dari pelayanan kami dan khotbah kami pagi ini, Bapak Ibu bisa bagi atau sharekan kepada saudara-saudara, teman-teman dan keluarga supaya mereka semuanya supaya mereka mendapatkan berkat dari khotbah-khotbah dan pelayanan kami pagi ini, dan mereka juga diteguhkan, dikuatkan luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang murah hati, akan membagikan, men-sharekan apa yang sudah Bapak Ibu tonton ini, sehingga banyak orang menjadi kuat luar biasa di tengah-tengah badai mereka. Dan ketika Bapak Ibu memiliki pergumulan-pergumulan beban berat, Bapak Ibu bisa tulis semua beban berat sebagai bagian dari pokok-pokok doa dan kirimkan di nomor telepon yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Pasti saya akan mendukung dalam doa, dan saya yakin doa yang dinaikkan dengan iman besar kuasanya. Bapak Ibu pasti akan melihat terobosan-terobosan jawaban dari segala doa-doa yang kami panjatkan. Dan jikalau Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan dalam segala kemurahan hati Bapak Ibu dan segala kasus yang begitu sangat dalam untuk memberkati pelayanan kami, gereja kami, dalam beberapa aspek Bapak Ibu bisa mentransferkan di nomor rekening yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu semuanya mengikuti ibadah online kami. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan dan kemurahan Bapak Ibu semuanya untuk mendukung keberadaan gereja kami. Kami juga titip doa supaya kami bisa memiliki sebuah tempat yang permanen dan gedung yang permanen untuk kami bisa memuridkan jemaat. Kiranya kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam kemenangan, salam berkat dari Tuhan, salam terobosan-terobosan, dan semakin mencintai Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Tuhan memberkati kita.